Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Wandari, mahasiswa S1 Fisika Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode uji pesawat gigi, intraoral dan ekstraoral. Nah, di sini langsung aja kita bahas tentang pesawat giginya. Adapun peralatan-peralatan uji yang kita perlukan ada 7, teman-teman. Yang pertama yaitu X-ray multimeter, yaitu meliputi detektor dan base unit. Gambarnya seperti ini. Nah, digunakan untuk uji akurasi tegangan, linearitas keluaran radiasi, reproduksibilitas, dan HCl. Nah, hal yang kedua ada pelet PD ketebalan 3 mm atau apron. Gambar ini. Nah, digunakan untuk uji kebocoran wadah tabung. Alat yang ketiga ada film radiokromis. Gambarnya ini alatnya. Nah, digunakan untuk uji kolinasi panoramik. Yang keempat alatnya yaitu surveimeter. Digunakan untuk uji kebocoran wadah tabung. Nah, alat berikutnya, alat yang kelima itu film CR atau amplop film. Gambar seperti ini digunakan untuk uji koordinasi berkas sinaptik. Terus ada alat yang keenam, kita pengukur, digunakan untuk uji eliminasi, koordinasi, akurasi tegangan, linearitas, reproduksibilitas, dan kebocoran tabung. Nah, yang terakhir itu adalah terpas, seperti ini gambarnya. Yang digunakan untuk uji koordinasi dan uji generator tabung. Lanjut langsung aja ya, kita ini ada metode uji kesesuaian. Yang pertama ini kita bahas untuk pesawat intraoral. Nah, pesawat intraoral itu apa sih? Pesawat intraoral itu merupakan pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu dengan posisi kaset film berada dalam mulut. Jadi kasetnya itu dimasukin ke dalam mulut gitu. Nah, adapun uji-ujinya itu ada yang pertama yaitu uji koordinasi berkas sinar X. Nah, pembagian ada macam-macam uji di uji koordinasi ini ada beberapa macam uji lagi. Nah, yang pertama itu ada dimensi berkas sinar X dan SSD. Tujuan uji ini yaitu untuk memastikan area berkas sinar X berada dalam area konus, mengetahui kecukupan diameter dan diagonal konus, dan yang terakhir yaitu tujuannya untuk mengukur jarak focal spot ke kulit pasien atau SSD. Adapun metode yang digunakan yaitu yang pertama atur posisi kaset sesuai aplikasi klinis, ukur SSD-nya. Yang langkah yang kedua lakukan expose penyinaran. Terus langkah yang ketiga yaitu ukur diameter atau diagonal citra mulut konus pada film. Ini yang kedua ada uji generator dan tabung sinar X. Di uji itu dibagi menjadi 5. Ada 5 uji. Yang pertama uji akurasi tegangan dan waktu. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan tegangan dan waktu yang terbaca pada alat ukur. Jadi kita menyesuaikan antara yang di setting sama yang emang waktu aslinya gitu, yang terbaca pada alat ukur. Itu metode-metode yang dilakukan. Langkah pertama itu letakkan detektor pada meja pasien. Terus posisi tegak lurus menghadap tabung. Berikutnya letakkan detektor 1 cm dari mulut konus. Dan yang terakhir yaitu mengatur 60/65 KCT 10 MAS dan 0,1 hingga 0,2 sekon. Oke. Nah, adapun uji yang kedua pada uji generator dan tabung sinar X ini
ada uji linearitas keluaran radiasi. Tujuan uji ini adalah untuk menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi NA atau NAS. Ini uji yang ketiga ada uji reproduksibilitas. Tujuannya yaitu untuk menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Terus ada uji yang ketiga yaitu uji HPL. Tujuannya yaitu untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X energi rendah. Ini uji itu langsung diukur dengan non-invasif. Oke, ada uji yang kelima, uji yang terakhir pada simulator dan tabung sinar X pesawat intraoral, yaitu uji kebocoran wadah tabung. Nah, tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pada pesawat uji. Jadi nanti pada saat ekspos kan itu nanti ada radiasinya akan kita ekspos ke mulut pasien. Nah, sebenarnya kan kita udah ada jalurnya, maksudnya udah ada target lokasi mau ke sini. Misalnya mau ke lokasinya di sini aja gitu. Tapi kan kita belum tahu entah itu tabung sinar X ini benar-benar menyinari yang emang di jalan yang lokasi yang kita inginkan aja, atau mungkin bisa bocor ke, mungkin dia menyebar ke atas, menyebar ke bawah, menyebar ke samping. Jadi dengan adanya uji kebocoran tabung ini kita bisa mengetahui apakah benar lokasi dari ekspos radiasi sinar X ini benar-benar mengenai target kita target kita saja, atau mungkin malah menyebar kemana-mana. Adapun metode-metode yang digunakan, metode-metodenya yang pertama, tutup rapat konus dengan TB SDB 1M 1 meter 60,65 kVp 5 MA sekitaran 0,5 sekon. Nah, lakukan ekspos dan ukur laju dosis. Itu ada metodenya. Nah, sekarang kita masuk yang ke pesawat gigi ekstraoral. Pesawat gigi ekstraoral itu apa sih? Nah, pesawat gigi ekstraoral ini itu pesawat di bidang radiologi yang digunakan untuk menangkap seluruh bagian mulut dalam satu gambar, termasuk gigi atas dan rahang bawah, struktur dan jaringan sekitarnya dengan menggunakan sinar X. Umumnya, teknik ini itu digunakan untuk mendiagnosa dengan cara sumber sinar X dan film berputar mengelilingi pasien. Gerakan film kaset berputar pada sumbunya bergerak mengelilingi pasien. Sumber sinar X dan tempat kaset bergerak secara bersamaan dan berlawanan satu sama lain. Nah, yang tadi itu termasuk penjelasan dari pesawat gigi panoramik. Panoramik ini. Terus lagi kita ada beberapa uji di pesawat gigi ekstraoral ini. Uji yang pertama itu ada uji berkas sinar X. Dan ini dibagi menjadi beberapa uji. Nah, uji yang pertama itu uji dimensi berkas sinar X dan SSD pada pesawat gigi panoramik. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X serta kesesuaiannya dengan penanda reseptor citra. Adapun metode yang digunakan adalah pertama, ukur dimensi penanda berkas sinar X pada permukaan reseptor citra. Terdiri dari ukur jarak titik fokus ke penanda atau slot, ukur jarak titik fokus ke reseptor citra, dan ukur dimensi penanda atau slot. Nah, adapun yang kedua yaitu ukur dimensi berkas sinar X dengan slot. Maka yang ketiga, lakukan ekspos, dan terakhir ukur dimensi berkas sinar X pada reseptor citra. Nah, ini ada dimensi berkas sinar X dan SDB pada pesawat subhalometri.
Tujuan dari uji ini itu untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan reseptor. Terus metode-metode yang kita gunakan pada uji ini ada pertama, ukur jarak titik fokus ke kulit pasien atau SSI. Langkah berikutnya, ukur jarak titik fokus ke reseptor citra. Berikutnya, lakukan expose. Terus yang terakhir, pastikan berkas sinar X berada di dalam reseptor citra. Terus lanjut ya. Nah, di pesawat ekstraoral ini ada juga namanya uji generator dan tanda sinar X, sama dengan yang tadi pesawat intraoral. Nah, adapun uji-uji yang terdapat pada generator deteksi sinar X ini, ada pertama itu uji akurasi pegangan dan waktu. Tujuan dari uji ini yaitu mengetahui kesesuaian antara pegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan pegangan dan waktu yang terbaca pada alat input. Sama seperti yang tadi di intraoral. Nah, seperti ini teman-teman yang panoramik. Jadi itu kita di sini, wajah kita di sini. Nah, nanti itu alatnya ini akan dengan sendirinya menyinari kepala kita. Jadi antara gigi, rahang atas, rahang bawah itu bakal kelihatan. Nah, kalau ini pesawat kapalometrik. Nah, dapat metode-metode yang kita gunakan. Yang pertama itu letakkan detektor pada pusat berkas sinar X pada reseptor citra. Yang kedua, pastikan tabung sinar X dalam posisi horizontal sehingga berkas radiasi jatuh tegak lurus. Nah, yang terakhir yaitu lakukan expose pada 20 NAS dan waktu expose pada 0,0 expose pada waktu kecil dari 0,02 dan besar sama dengan 1. Lakukan 5 kali expose pada variasi nilai KVP 60 kV sampai KV maksimal yang dicapai. Nah, uji yang kedua ada uji nyaritas keluaran radiasi. Gunanya itu untuk menguji konsistensi kenaikan ya keluaran radiasi pada variasi NA atau NAS. Yang ketiga ada uji reproduksibilitas. Nah, tujuannya itu untuk menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Terus ada uji yang keempat, uji HPL. Tujuan dari uji ini untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecakupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X menuju limbah. Nah, sama seperti yang tadi yang oral. Nah, yang terakhir itu ada uji kebocoran wadah tabung. Tujuannya untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat gigi. Yang udah sih dekat. Jadi antara parameter uji antara pesawat gigi intraoral dan ekstraoral itu semuanya sama. Tujuannya juga sama, metodenya juga hampir sama. Cuman yang membedakan ya intraoral itu metodenya kita dengan cara memasukkan filmnya, kaset film itu ke dalam posisinya itu di dalam mulut. Kalau yang ekstraoral itu berada di luar, gitu. Sebenarnya kita taruh di luar. Sekian dari saya, salah maaf. Kalau dari kesalahan kata atau kesalahan informasi, saya mohon maaf karena di sini saya baru belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum.